Hai hai hai, selamat datang di kelas Lintas Udara. Kelas Lintas Udara adalah serial pembelajaran jarak jauh melalui suara yang didukung oleh Save the Children di Indonesia. Selamat mendengarkan dan mari berkegiatan bersama ya. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu pendengar setia. Kelas Lintas Udara. Saya adalah Benedikta Dina Fibriani, boleh panggil saya Dina. Saya adalah staf Save the Children Indonesia di kantor Sumba. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa di udara untuk membahas mengenai praliterasi dan pramatematika untuk anak usia dini. Pada episode kali ini, kita akan fokuskan pembahasan pada praliterasi. Apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan setelah mendengarkan episode kali ini? Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pemahaman, bisa mendapatkan pengetahuan, dan juga tentunya lebih paham mengenai konsep, manfaat, dan komponen-komponen atau kemampuan-kemampuan apa saja yang terdapat dalam praliterasi untuk anak usia dini. Save the Children mempunyai metode atau pendekatan bagaimana memperkenalkan literasi dan pramatematika untuk anak usia dini, yang dikenal dengan ELM, Emerging Early Literacy and Math. Dalam bahasa Indonesia, kita sebut dengan praliterasi dan pramatematika. Mengapa kemampuan praliterasi dan pramatematika menjadi penting untuk anak usia dini? Yang pertama, sebelum itu, adalah apa itu praliterasi? Praliterasi adalah memperkenalkan literasi, memperkenalkan huruf, memperkenalkan kata, kalimat, buku, dan lain-lain pada anak usia dini sesuai dengan tahap perkembangannya. Mengapa memperkenalkan literasi atau praliterasi menjadi penting untuk anak usia dini? Kemampuan praliterasi dan juga kemampuan pramatematika sangat berpengaruh terhadap kesuksesan anak di tingkat pendidikan selanjutnya. Anak yang memiliki kemampuan praliterasi dan pramatematika yang baik akan lebih berhasil di SD, SMP, SMA, dan tentunya perguruan tinggi. Untuk lebih memahami mengapa praliterasi dan pramatematika juga menjadi penting untuk anak usia dini, saya ajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berimajinasi. Mari kita bayangkan dua jenis tanaman, tanaman jagung dan tanaman atau pohon mangga. Kita gambarkan dalam pikiran kita dengan detail, seperti apa akarnya, seperti apa batangnya, seperti apa daunnya dan buahnya, dan juga berapa lama yang dia butuhkan untuk tumbuh dan berbuah. Sudah Bapak Ibu sekalian? Mari kita mulai dari tanaman atau pohon jagung terlebih dahulu. Pohon jagung akan terlihat lebih cepat tumbuh besar dan menghasilkan buah. Tetapi, tanaman jagung hanya hidup kurang lebih selama 3 bulan, dan setelah itu mati. Pohon mangga di lain sisi butuh waktu yang sangat lama untuk bertumbuh, karena ia harus menembus tanah, membesarkan akarnya terlebih dahulu. Namun ketika dia bertumbuh, dia akan terus menghasilkan buah setiap tahun dan bertahan hidup hingga puluhan tahun. Dari kedua jenis tanaman tersebut, mana yang kita harapkan terjadi pada anak-anak kita? Anak-anak kita menjadi seperti tanaman jagung, atau anak-anak kita menjadi seperti pohon mangga? Tugas kita di PAUD sebagai tendik atau guru adalah untuk memperkuat akar-akar pengetahuan anak-anak kita, supaya mereka tumbuh besar, pintar dan kuat seperti pohon mangga. Tidak boleh memaksa anak untuk latihan membaca dan berhitung di usia muda. Anak mungkin akan cepat bisa baca, bisa tulis dan berhitung, tapi mereka akan seperti tanaman jagung yang tidak akan bertahan lama dan berhasil di masa depan karena akarnya yang tidak kuat. Kita akan belajar bersama dalam episode kali ini bagaimana memperkuat akar-akar pengetahuan praliterasi agar anak-anak menjadi cerdas dan berhasil di masa depan.
saya akan perkenalkan 5 kemampuan atau 5 komponen dari praliterasi untuk anak usia dini, dan setelah itu saya akan berikan sedikit contoh untuk setiap komponen yang ada. Komponen pertama atau kemampuan praliterasi yang pertama adalah memahami kata dan bunyi. Memahami kata dan bunyi adalah kemampuan untuk membedakan dan memanipulasi bunyi dan memahami bahwa bunyi suku kata ketika digabungkan akan menjadi kata-kata. Komponen yang kedua adalah mengenal huruf. Kemampuan anak untuk mengidentifikasi nama dan bentuk huruf, yang berarti ini merujuk pada alfabet kita. Ketiga, pengetahuan tentang buku. Kemampuan anak-anak terkait buku, bagaimana cara menggunakan dan membaca buku sebagai strategi awal membaca. Keempat, pemahaman tulisan cetak. Pemahaman dan pengetahuan anak mengenai simbol-simbol yang dicetak, seperti alfabet, kata yang ditemani dengan gambar, juga teks beserta maknanya. Yang terakhir adalah kemampuan atau komponen berbicara dan mendengarkan. Kemampuan ini berfokus pada kemampuan anak untuk memahami dan menggunakan bahasa melalui menyimak, berbicara, dan menguasai kosakata-kosakata baru. Dari 5 komponen di atas, saya akan berikan 1 atau 2 contoh kegiatan sehingga pemahaman Bapak dan Ibu sekalian menjadi lengkap. Memahami kata dan bunyi. Contoh, tepuk jumlah bunyi suku kata. Ketika kita kenalkan ada 1 kata yang terdiri atas 2 suku kata, kita akan minta anak-anak untuk bertepuk tangan sesuai dengan jumlah suku kata yang terdapat. Bisa juga dengan permainan menyanyikan lagu yang berima sama. Untuk komponen kedua, mengenal huruf, banyak sekali kegiatan main sederhana dan bermakna yang bisa kita lakukan. Seperti kita meminta anak mencari huruf, kita sembunyikan huruf-huruf baik di dalam pasir, di sekitar kelas, di dalam kelas, ataupun menggunakan kartu-kartu huruf yang sudah Bapak Ibu buat. Pengetahuan tentang buku. Kita memperkenalkan buku dimulai dari halaman depan, halaman cover, ada judul buku, pengarang, ilustrator. Perlihatkan pada anak bagaimana membuka buku yang baik, bagaimana anak mengenali di mana letak halaman, di mana harus memulai membaca, di mana berakhirnya kalimat, dan seterusnya. Dan tentunya pengetahuan tentang buku sangat bisa dilakukan, dipromosikan dengan membacakan cerita setiap pagi, setiap hari baik di rumah maupun di sekolah. Yang keempat, pengetahuan tentang konsep tulisan cetak. Pengetahuan ini terdiri atas mengenalkan huruf kapital, mengenalkan konsep huruf, kata, kalimat, juga mengenalkan tanda baca. Berbicara dan mendengarkan, sangat banyak permainan yang mempromosikan berbicara dan mendengarkan. Misal mengucapkan syair aturan di sekolah, mengucapkan syair pulang sekolah, atau bermain mama berkata, bapak berkata, ibu berkata, dan seterusnya. Untuk menutup segmen ini, saya ingin berbagi pesan kunci pada bapak dan ibu sekalian terkait bagaimana memperkenalkan literasi dan matematika. Pesan kunci dalam praliterasi dan pramatematika untuk anak usia dini. Yang pertama, kemampuan membaca atau literasi dan kemampuan matematika dipengaruhi oleh bagaimana respon dari lingkungan. Respon dari lingkungan ini adalah stimulus yang disediakan oleh Bapak Ibu guru, oleh orang tua di rumah yang mempromosikan literasi pada anak-anak kita. Yang kedua, perkembangan literasi dan matematika merupakan perkembangan yang bertahap. Dimulai dari praliterasi bagi anak usia dini, pramatematika bagi anak usia dini sebagai fondasi awal. Bagaimana fondasi? Fondasi ini akan dikembangkan, akan dibangun bertahap, setahap demi setahap oleh anak-anak kita di tingkat pendidikan selanjutnya. Saya akan berikan contoh. Untuk berikan contoh ini, saya ajak Bapak Ibu untuk membayangkan lagi pohon mangga kita. Bayangkan di akar, di bagian akar dalam tanah, adalah 5 komponen praliterasi kita. Pengenalan buku, pengenalan huruf, pengenalan bunyi, kemudian pemahaman tulisan cetak, berbicara dan mendengarkan. Akar-akar ini
menjadi penopang pohon mangga kita, pohon mangga anak-anak kita. Pohon mangga ini akan bertumbuh dan bertumbuh, akar menembus tanah, dan dia akan batang bertumbuh dan berbuah. Apa yang anak-anak akan pelajari di sekolah dasar akan berhasil jika fondasi atau akar yang dimiliki sudah kuat. Di sekolah dasar mereka akan berbicara tentang keterampilan membaca, kosakata, kesadaran fonem, terakhir adalah pemahaman akan suatu bacaan. Apa yang kita berikan, apa yang kita sediakan, kita stimulasi di rumah, di sekolah adalah akar. Akar bagi mereka, akar pengetahuan praliterasi mereka yang akan bertumbuh ketika mereka ada di sekolah dasar. Maka tetap semangat untuk menyediakan, memperkuat akar-akar pengetahuan anak-anak kita. Pesan kunci yang terakhir dari saya, seluruh kegiatan mempromosikan literasi, yaitu praliterasi tepatnya pada anak usia dini, dilakukan melalui kegiatan bermain yang penuh makna. Bermain yang sederhana dan penuh makna. Bagaimana? Tetap ikuti episode-episode selanjutnya dalam kelas lintas udara. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bagaimana menyampaikan masalah COVID-19 kepada anak-anak? Yang pertama, ketahui dulu informasinya. Bacalah sebanyak mungkin informasi mengenai COVID-19 dari sumber informasi yang terpercaya. Yang kedua, mulailah dengan menanyakan apa yang mereka tahu. Luruskan informasi keliru yang mungkin pernah mereka dengar mengenai COVID-19. Yang ketiga, tetaplah tenang. Jawablah pertanyaan mereka dengan jujur, sederhana, dan dengan bahasa yang mereka pahami. Yang keempat, jangan beri informasi terlalu banyak pada anak. Pertimbangkan kembali sebelum memberikan informasi kepada anak-anak. Jangan sampai membuat anak-anak merasa cemas dan sebaliknya, justru membuat anak menjadi tidak waspada. Yang kelima, ajarkan nilai-nilai kebersihan dan buatlah menjadi menyenangkan.
Anda dapat menyanyikan lagu kesayangan mereka sambil mencuci tangan. Ingatlah 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Pesan ini disampaikan oleh Save the Children, didukung oleh Australian Aid. Bapak dan Ibu, pada segmen ini kami akan memberikan beberapa pilihan permainan sederhana berkaitan dengan praliterasi yang dapat Bapak dan Ibu lakukan bersama anak-anak di rumah. Permainan yang pertama adalah huruf-huruf dalam nama. Langkah-langkahnya, yang pertama, ambil sebuah kartu dengan nama anak tertulis di atasnya. Yang kedua, ambil kartu-kartu huruf yang sesuai dengan nama anak. Misalnya, D, I, N, A. Yang ketiga, campurkan semua kartu huruf tersebut dan minta anak-anak untuk menyusun secara berurutan berdasarkan namanya. Dan yang terakhir, tanyakan apakah anak bisa menyebutkan semua huruf dalam namanya. Permainan yang kedua, mencari huruf. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, susunlah nama anak menggunakan kartu huruf. Lalu, ambillah salah satu kartu dari susunan nama anak tersebut. Yang kedua, berikan sebuah buku pada anak. Yang ketiga, ajak anak untuk mencari satu huruf tersebut dalam buku. Dan yang terakhir, tanyakan apakah anak bisa menemukan huruf lain dari namanya di dalam buku. Dan permainan yang terakhir adalah huruf yang hilang. Langkah-langkahnya, yang pertama, tulislah sebuah huruf di pasir atau tanah. Yang kedua, minta anak untuk membuat suatu huruf lalu menghapusnya. Dan yang ketiga, ajak anak untuk menulis huruf-huruf lain dan menghapusnya. Yang terakhir, tanyakan pada anak, apakah anak bisa menulis huruf-huruf itu lagi? Demikian tadi beberapa permainan sederhana berkaitan dengan praliterasi yang dapat Bapak dan Ibu lakukan bersama anak di rumah. Sempatkan waktu untuk mencoba ya. Waktunya bercerita. Halo anak-anak, yuk kita sama-sama dengarkan dongeng kupu-kupu yang berhati mulia. Di suatu pagi yang cerah, ada seekor semut sedang berjalan-jalan di taman. Dengan perasaan yang gembira, semut tersebut berkeliling taman yang indah dan menyapa hewan-hewan lain yang juga berada di sana. Hingga matanya tertuju pada sebuah kepompong yang sedang menggantung di ranting. Semut mendekati kepompong itu dan berkata, "Kepompong, buruk sekali nasibmu. Sudah jelek dan hanya bisa menggantung di sana. Tak bisa melakukan apa-apa. Ayo, turun sini dan nikmati taman yang indah ini." Mendengar ejekan semut tersebut, kepompong memilih diam dan tak menanggapinya. Pada suatu hari, terjadilah kejadian yang tidak disangka-sangka. Saat si semut sedang berjalan mengelilingi taman, ia jatuh dalam kubangan lumpur yang terbentuk akibat hujan semalam. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia berteriak sekencang mungkin, berharap ada yang menolongnya. Tak lama kemudian, seekor kupu-kupu terbang melintas dan mendengar teriakannya. Kupu-kupu tersebut mengambil ranting dan menjulurkannya ke arah semut. "Semut, cepat pegang ranting ini erat-erat. Aku akan mengangkatnya dan menyelamatkanmu," kata kupu-kupu. Dengan sekuat tenaga, akhirnya kupu-kupu berhasil mengangkat ranting itu dan berhasil menyelamatkan semut. Kemudian, semut mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong. Tapi, alangkah terkejutnya si semut setelah mendengar pengakuan bahwa kupu-kupu yang menolongnya adalah kepompong yang pernah diejek. Semut malu dan berjanji tak akan menghina sesama makhluk Tuhan lagi.
Yeay, dongengnya sudah selesai. Nanti kita dengarkan dongeng yang lain ya. Terima kasih kepada adik-adik dan Bapak Ibu yang telah mendengarkan kelas lintas udara. Jika Bapak, Ibu punya pertanyaan atau saran, silahkan hubungi Save the Children di nomor 081 139 83111. Saya ulangi, 081 139 83111. Terima kasih. Sampai jumpa pada seri pembelajaran kelas lintas udara berikutnya. Dah. Partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi merupakan proses transparansi publik. Save the Children menyediakan sarana untuk bisa menyampaikan saran atau gagasan dan keluhan atau kritik untuk perbaikan, perencanaan, dan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini atau program transisi dalam situasi COVID-19 di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silahkan menyampaikan keluhan dan saran melalui telepon, WhatsApp atau SMS ke nomor 0811398311. Keluhan dan saran Anda langsung diterima oleh staf Save the Children Mataram, bersifat rahasia dan akan direspon paling lama 3 hari kerja sejak keluhan dan saran diterima. Acara ini dipersembahkan oleh Save the Children didukung oleh Australian Aid.